Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif Hidayat atas sapaannya pada diskusi kita pada malam hari ini. Mungkin kami kembali menyapa ataupun mempersilahkan kepada Ketua PDM Kota Tarakan, Ayahanda Rahman. Assalamualaikum Pak. Halo. Sekali lagi mohon maaf, kami sapa Ketua PDM Kota Tarakan. Kami silakan Pak. Nyalain dulu Pak mikrofonnya. Itu ada gambar mikrofon, silakan dipencet dulu Pak sebelum bicara. Itu punya kita. Mohon maaf, kita skip dulu kali. Selanjutnya juga di tengah kita sudah ada juga tokoh Muhammadiyah yang hadir pada malam hari ini. Mungkin kami persilakan kepada Bapak Sabar Santoso, mungkin bisa menyapa warga Kalimantan Utara. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada suaranya? Pak Sabar, suaranya? Tidak ada suaranya Pak Sabar. Kalau jaringan suruh Pak Sabar naik ke lantai 3. Ya, sambil kita menunggu mungkin jaringan dari Pak Sabar, selanjutnya kita sapa kembali pimpinan daerah Muhammadiyah Malinau. Sudah bergabung mungkin dengan kita Pak Narto. Assalamualaikum Pak. Ya baik, mungkin kita skip dulu sambil menunggu dengan ketua-ketua PDM yang belum sempat sampaikan sambutan pada malam hari ini. Nunukan mungkin sudah bergabung? Ya baik, belum bergabung nampaknya. Ada Bu Neni tuh, Bu Neni. Ibu Neni. Bu Neli mungkin. Ada Bu Neli. Ya, kami persilakan. Neli wakili Nunukan. Ibu Neli untuk kemudian mewakili dari PDM Nunukan mungkin. Ataupun dari Nunukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Iya Bu, silakan Bu. Lanjut saja Bu. Ya. Ya. Alhamdulillah Nunukan insya Allah siap mendengarkan apa yang diperbincangkan malam hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu atas sapaannya. Ya, kembali lagi kami sapa PDM Tarakan, Pak Rahman, bagaimana Pak? Sudah bisa bergabung Pak? Ya, sambil menunggu itu mungkin kita next saja. Saat ini kita masuk ke sesi tanya jawab mungkin ataupun berdiskusi. Kami harap kepada para warga Muhammadiyah yang kemudian sudah bergabung dalam diskusi virtual kita pada malam hari ini, yang ingin bertanya kami silahkan sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Kami buka sesi tanya jawab untuk sesi pertama. Kami persilahkan kepada Boleh Kak usul? Ya, boleh Pak. Kasih kesempatan dulu Ustadz Budi itu. Beliau kan medis di lapangan tuh. Kita minta dulu apa namanya? Dari pandangan beliau lah. Soalnya medis kan. Atau ayah ada Dokter Tahir mungkin. Dokter Tahir mungkin ada. Dokter Tahir masih gabung nggak? Ya, mungkin kita persilakan dulu pada ayahanda Dokter Tahir mungkin Pak. Assalamualaikum Pak Dokter Tahir. Masih bergabung Pak Dokter? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah.
Silakan Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan. Oh, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk mengikuti acara pada malam hari ini. Saya sangat senang dengan acara-acara begini dan sekaligus mengusulkan supaya jangan sekali ini saja, paling tidak dalam 1 bulan 2 kali kah untuk diadakan pertemuan melalui acara-acara begini. Penggantinya pengajian yang belum bisa dilaksanakan. Terus terang untuk acara ini kami mulai dari diri kami sendiri, bahwa sudah dimulai new normal dengan dibukanya kembali masjid-masjid Muhammadiyah untuk melaksanakan sholat berjamaah ataupun sholat Jumat yang sudah dimulai kemarin dulu. Tapi saya terus terang belum mengikuti sholat berjamaahnya di masjid-masjid. Hingga saat ini saya masih melaksanakan rumah saya anggap masih sebagai masjid. Saya berjamaah dengan keluarga saya, istri, anak, menantu, dan cucu saya. Saya masih ragu, terus terang, masih ragu dengan pelaksanaan yang kita baru melangkah untuk ke arah sana. Sebab saya pikir ya, kalau baru pertama kali atau baru menginjak yang awalnya mungkin belum sesempurna yang kita inginkan. Sehingga saya masih mengambil kesimpulan pada saat ini bahwa saya masih lebih baik berjamaah di rumah saya sendiri beserta keluarga. Kemudian selanjutnya, masalah ini sebenarnya sudah banyak kita dengar. New normal, PSBB, hampir setiap insan, apakah Muhammadiyah atau non Muhammadiyah, semua sudah hafal, semua sudah tahu, ngomong sana ngomong sini. Nah, menurut saya, kesimpulan saya, kita harus memulai dari diri kita sendiri dulu. Kita laksanakan protokol-protokol kesehatan yang dianjurkan, dimulai dari diri kita, keluarga kita, tetangga kita, baru kita melangkah keluar. Nah, seperti saya sendiri, karena juga bekerja di sore hari sampai malam hari, yang memang banyak pengalaman-pengalaman yang saya lihat. Kadang-kadang ada pasien yang katakanlah tidak berterus terang kalau ditanya macam-macam. Mungkin mereka merasa takut. Padahal itu, kalau dia terus terang, maka kita malah lebih enak. Nah, jadi kami harapkan kalau menjadi pasien, berterus teranglah. Kalau ditanya, ada panas kah, ada batuk kah, ada pilek, atau baru datang dari mana, hampir semua tidak ada yang mengaku. Nah, ini yang mempersulit kami begini. Jadi ya, sebagai warga Muhammadiyah, mari kita jujur terhadap diri kita sendiri dan kepada orang lain sehingga memudahkan pekerjaan. Saya kira untuk sementara itu yang dapat saya sampaikan. Kepada Ustaz Samsi, tolong saya diberi jawaban, apakah masih benar saya menganggap rumah saya sebagai masjid, berjamaah dengan keluarga, sementara saya masih ragu pergi berjamaah di masjid yang ada sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Dan tadi kami sampaikan kembali bahwa barusan kami sudah komunikasi dengan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tarakan, bahwasanya HP beliau ternyata ada masalah sehingga belum bisa bergabung pada diskusi kita pada malam hari ini. Mungkin selanjutnya. Ada sudah beliau tuh ya? Oh, sudah ada. Ada sudah. Silakan mungkin Pak Ketua PDM
Kota Tarakan. Oh ya, mic-nya Pak dipencet Pak. Untuk sebelum berbicara harap mic-nya dipencet dulu Pak Ram. Nah, mungkin sih ada masalah kali Pak dengan HP-nya. Selanjutnya ya itu tadi tanggapan dari Pak salah satu dokter kita yang ada di Kota Tarakan, yaitu Ayanda Dr. Tahir. Mungkin tadi ada juga salah satu pertanyaan. Ini setelah bergabung Pak Rahman, Ketua PDM Kota Tarakan. Halo. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih atas atensi teman-teman dan terima kasih atas prakarsanya dari adik-adik dari Angkatan Muda Muhammadiyah dan untuk bagaimana kita sinkronkan antara kebijakan pemerintah dan aplikasi yang kita lakukan di lapangan. Mulai tadi dari Pak Ustaz Samsi, kemudian Pak Muhammad, lalu Pak Mardiman, dan terakhir tadi orang tua kita Dr. Tahir, memang ternyata bahwa di tengah-tengah masyarakat kita khusus di internal persyarikatan memang masih belum menyeluruh tentang bagaimana sosialisasi baik itu keputusan dari pimpinan Muhammadiyah pusat maupun apa-apa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pimpinan wilayah dan pimpinan daerah tentang bagaimana khususnya pertama yang saat ini relaksasi rumah-rumah ibadah dan akan mengikuti dengan relaksasi berbagai bidang-bidang yang lain. Saya hanya ingin mengingatkan kepada kita dari tadi menyambung yang disampaikan oleh Pak Muhammad tentang kondisi real yang dihadapi oleh umat saat ini di tengah-tengah pandemi yang terjadi, pandemi COVID-19 ini. Bahwa yang pertama adalah kesadaran yang harus tetap kita bangun. Jangan sampai di masjid-masjid Muhammadiyah itu terjadi klaster baru yang nantinya akan menjadi fitnah. Kemudian yang kedua adalah menginventarisasi warga Muhammadiyah yang betul-betul saat ini terdampak secara baik itu secara materi, mereka ya ada yang terancam di PHK, kemudian ada yang saudara-saudara kita yang selama ini bergerak di bidang perikanan atau pertambakan ini juga saat ini sangat-sangat rentan dengan keadaan yang saat ini terjadi, karena dari harga-harga komoditi baik itu udang saat ini dan kepiting itu jauh sekali, karena hampir-hampir tidak ada ekspor, dan mereka yang bekerja di sektor ini, sektor perikanan, baik itu di cold storage, kemudian mereka bekerja di penampungan udang yang ada itu, boleh kita lihat saat ini mereka istilahnya saya lihat itu buka tutup, seperti di Malindo itu buka tutup, buka tutupnya artinya hari ini Anda bekerja, besok karyawan. Jadi otomatis penghasilan karyawan itu jauh, kemudian tidak ada lagi lemburan, akhirnya bisa-bisa penghasilannya itu paling tinggi sekitar 30-40%. Nah, ini tidak cukup untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Sehingga saya sepakat dengan Pak Muhammad tadi bahwa bagaimana Muhammadiyah menyikapi new normal ini dengan perspektif Muhammadiyah. Artinya dalam bentuk bagaimana kita tahun, kemudian bagaimana kita bisa meringankan beban-beban saudara-saudara kita. Nah, yang terpenting adalah juga bagaimana roda perserikatan ini tetap berjalan walaupun dengan kondisi yang sangat terbatas. Seperti yang kami lakukan tadi, bahwa ada pertemuan-pertemuan kecil yang dengan senantiasa masih berpedoman pada
protokol kesehatan yang memang menjadi standar new normal saat ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas sapaannya Pak Rahman selaku Ketua PDM Kota Tarakan yang tadi menyampaikan agar membangun kesadaran kepada kita semua sehingga khususnya untuk masjid-masjid sehingga tidak terjadi klaster-klaster kemudian yang terjadi. Lalu yang kedua, melakukan inventaris kepada warga Muhammadiyah yang kemudian terdampak dari COVID-19 ini. Mungkin selanjutnya kita buka langsung saja. Mohon maaf sebelumnya kita persilahkan lagi. Tadi sempat terputus kepada Pak Sabar Santoso. Mungkin sudah bergabung kembali, Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warga Muhammadiyah sekaltara yang saya hormatin, Ketua Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah sekalian, Kabupaten Kota yang ada di Kaltara. Jaringan kali beliau nih, jaringan. Hilang lagi. Ya. Nah itu tadi Pak Sabar atau Ahmad? Itu tadi Pak Sabar atau Ahmad Dhani? Sabar Bapak, sabar. Halo Pak Sabar. Belum. Masih keluar, belum terhubung kembali beliau ini. Sudah naik kelas ke beberapanya. Jadi sudah bergabung? Oh masih Pak Dokter. Halo Pak Sabar. Ya, kita lanjut saja. Mungkin nanti kita kasih kesempatan. Selanjutnya silakan kepada ayahanda, kakanda dan ibunda mungkin warga Muhammadiyah Kalimantan Utara ada yang ingin disampaikan ataupun juga kemudian yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Sekali lagi kami mohon untuk di-unmute dulu, di mikrofonnya dimatikan bagi yang belum mematikan mikrofonnya. Silakan pada ayahanda, kakanda, ibunda dan sekalian yang ingin bertanya ataupun yang ada tanggapan, silakan dinyalakan saja mikrofonnya. Ya, sekali lagi mempersilahkan kepada seluruh warga Muhammadiyah. Jika ada yang ingin menanggapi ataupun ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Silakan dinyalakan mikrofonnya lalu kemudian berbicara. Atau sambil nunggu saya tanggapin dulu yang sudah ditanya tadi. Oh iya Pak, silakan Pak, ada tadi yang bertanya. Baik, kembali saya coba berbicara dalam hal ini. Yang pertama ingin saya sampaikan terkait bahwa saat ini, saudaraku sekalian, arus informasi ini sangat tidak terbatas. Ya. Dalam singkatnya sekarang ini sudah arus informasi global, wabil khusus di dalam persoalan COVID-19. Sehingga kalau kita membuka media sosial atau media apapun, agak sulit membedakan mana yang hoax dan mana yang benar. Ya, yang hoax pun kayak benar. Nah, sehingga kita juga agak sulit membedakan mana sebenarnya yang ingin memberikan keselamatan kepada kita atau yang ingin mencelakakan kita. Nah, sehingga saya mohon kepada warga persyarikatan agar hati-hati
ya dalam membaca, menyimak setiap foto, video, pemberitaan yang berkaitan dengan COVID-19. Begitu pula dengan paham-paham keagamaan. Hari ini berbagai macam paham keagamaan sudah bermunculan lintas fikih, ya. Tetapi saya mohon kepada warga Perserikatan, inilah saatnya kita patuh kepada ideologi Muhammadiyah. Kita patuh kepada manhaj Muhammadiyah. Kita simak selalu, kita ikuti, kita dengarkan arahan pimpinan-pimpinan Perserikatan kita. Saya selalu mengupdate apapun yang menjadi informasi nasional, apapun yang menjadi arahan pimpinan pusat, saya selalu update. Tengah malam sekalipun saya berusaha untuk secepat mungkin meneruskan informasi yang saya terima dari PP Muhammadiyah. Karena itulah satu-satunya gawang kita untuk menjaga warga kita, Perserikatan khususnya dan umat Islam pada umumnya terhadap hal-hal yang membahayakan, mencelakakan kita. Ya, di media sosial itu ada yang mengaku dokter, ada yang mengaku profesor, ada yang mengaku ahli. Ya, semua juga mengaku dia yang paling benar dalam menganalisis. Tapi kita sangat hati-hati. Itu yang ingin saya sampaikan yang pertama. Kemudian saya catat ini ada beberapa bagian kepada Pak Muhammad di MCCC, ya. Saya kira sudah, alhamdulillah kita sudah banyak berbuat untuk masyarakat, bukan hanya di Perserikatan tapi juga untuk masyarakat pada umumnya. Saya ingin minta kiprah dari MCCC lebih dalam lagi. Hari ini persoalan yang sangat pelik dihadapi oleh pemerintah kita adalah kerancuan di lapangan. Begitu banyak beras dibagikan. Kalau tadi Muhammadiyah saja sudah sekitar berapa ribu, ya. Kemudian besok-besok atau yang kemarin kita lihat ada anggota DPR provinsi, ada anggota DPD pusat, ada anggota DPR RI, ada Ormas, ada Kapolda, ada segala macam membagikan beras di Kota Tarakan, di Kalimantan Utara sampai ke desa-desa. Sampai-sampai kadang-kadang saya bayangkan begitu banyak beras yang tersalurkan kepada masyarakat. Tapi di sisi lain juga masih ada yang bilang belum dapat. Nah, ini mungkin MCCC bisa membedah kasus. Ada apa sebetulnya? Apa yang salah di lapangan? Ya, apakah datanya atau informasinya, atau misalnya ada yang bermain di air yang keruh menggunakan kesempatan? Nah, itu coba kita bedah kasus, kita bantu pemerintah. Jangan sampai dana yang sekian banyak miliaran itu tidak efektif. Jadi selain kita melakukan apa yang sudah dilakukan, alhamdulillah sangat saya memberikan apresiasi kepada teman-teman yang saya baca selalu, saya ikuti selalu kegiatannya. Saya mohon ada satu bagian tadi, coba kita bantu pemerintah untuk membedah kasus. Apa sesungguhnya yang terjadi di masyarakat kita? Sekian banyak, sekian ribu ton sudah beras disalurkan, tetapi masih ada yang mengatakan belum dapat. Pak Muhammad juga di PMI yang saya tahu hari ini saja katanya membagikan beberapa paket sembako kepada seorang ibu yang katanya belum pernah terima sama sekali. Nah, ini kan juga aneh, ya. Jadi kita bantu pemerintah. Kemudian yang berikutnya dari Pak Mardiman. Jadi Pak Mardiman dan teman-teman semua di Kaltara, apa yang menjadi kebijakan pemerintah the new normal yang saya bilang tadi di awal ditandai dengan pelonggaran-pelonggaran, relaksasi, termasuk di dalamnya adalah rumah ibadah. Saya bahkan sampai malam Jumat itu belum mengeluarkan statement apakah besok kita Jumatan atau tidak. Karena saya masih tetap menunggu keputusan PP. Walaupun keputusan MUI, keputusan pemerintah sudah ada, tapi saya berusaha untuk patuh kepada Perserikatan ini. Sehingga pada malam Jumat itu saya baru dapat informasinya, saya perintahkan sekretaris eksekutif untuk membuat edaran PWM, lalu saya bagikan pada malam itu juga. Nah, yang ingin saya tegaskan, tadi Pak Mardiman minta ketegasan dari PWM, ya, yang ingin saya tegaskan adalah bahwa pemerintah dalam hal ini membuka relaksasi atau pelonggaran itu dalam kata-kata boleh.
Ya, kata-kata boleh. Artinya pertanggal 5 kemarin kalau di Tarakan dan mungkin di daerah lain di Kaltara, boleh membuka atau memfungsikan kembali rumah ibadah. Kata-kata boleh itu, ya berarti boleh iya, boleh tidak. Salahkah kalau misalnya Muhammadiyah tidak membuka masjid? Tidak salah. Ya, karena kata-kata boleh itu bukan berarti perintah. Pemerintah memerintahkan supaya semua masjid dibuka, nggak ada kalimat seperti itu. Sama ketika pemerintah juga menutup masjid, nggak ada sebenarnya pemerintah menutup masjid. Ya, yang ada adalah pemberlakuan PSBB, tidak boleh ada kerumunan, tidak boleh ada kontak fisik segala macam, yang kemudian kita terjemahkan dengan tidak sholat berjamaah di masjid. Begitu. Nah, sama dengan hari ini, relaksasi, pelonggaran tempat ibadah, lalu kita terjemahkan dengan memfungsikan kembali rumah ibadah. Sehingga bagi kita yang tidak mau memfungsikan kembali tempat ibadah, bukan sesuatu yang salah. Ya, bukan sesuatu yang salah. Kalau misalnya kita khawatir, seperti yang disampaikan Pak Dr. Tahir tadi, ya tetap kita tidak akan laksanakan di tempat-tempat ibadah kita. Seperti itu. Nah, saya langsung menjawab juga kepada Pak Ayahanda Pak Dr. Tahir tentang yang beliau lakukan. Jadi saya juga ingin sampaikan bahwa saya dalam sholat 5 waktu Pak Dokter dan juga teman-teman yang lain, saya hanya sholat subuh yang datang ke masjid. Saya pertimbangkan bahwa sholat subuh itu jamaahnya nggak terlalu banyak. Ya, sehingga saya sholat subuh di masjid. 4 waktu lainnya saya tetap berjamaah di rumah. Kalau hari kerja saya 2 waktunya ada di kantor. Selebihnya saya sholat di rumah dengan anak dan istri. Karena saya di rumah punya orang tua yang sudah lansia, 80 tahun lebih umurnya. Kemudian ada juga cucu, ada juga keponakan yang anak-anak usianya yang harus saya jaga kesehatannya. Saya tidak ingin saya memberikan penyakit dan saya membawa penyakit. Sehingga karena saya anggap relaksasi itu adalah kebolehan, bukan keharusan, maka saya juga menjaga keselamatan diri, ya, keluarga saya dengan membatasi berkumpul dengan orang yang saya tidak tahu bagaimana status kesehatannya. Jadi Pak Dokter, saya kira tidak salah, ya. Saya juga seperti itu. Bahkan kalau Jumat itu saya juga lihat-lihat gitu. Saya hanya menjalankan tugas saya sebagai ketua masjid. Selebihnya saya beribadah di rumah. Saya kasih bocoran buat teman-teman semua. Saya dapat informasi dari para ustadz-ustadz kita di Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Walaupun Majelis Tarjih sudah mengeluarkan semacam fatwa bahwa masjid boleh dibuka, beribadah sudah boleh di masjid, tapi saya dapat bocoran bahwa ustadz-ustadz kita itu tetap memberikan saran kepada warga Muhammadiyah lebih banyak atau tetaplah ibadah di rumah yang diprioritaskan. Dalam masih kondisi seperti ini, saya di awal sudah ceritakan, ya saya tidak menyebutkan ini sebagai kebohongan, tetapi Indonesia belum layak menerapkan new normal. Tadi juga sudah diungkapkan oleh Ustadz Muhammad ya dari MCCC, Indonesia belum layak untuk menerapkan new normal, tetapi memang dipaksakan karena faktor ekonomi. Kita takut terjadi ras ya, terjadi chaos kalau pintu ekonomi ini belum dibuka gitu. Tetapi faktanya bahwa dari aspek kesehatan sebenarnya kita belum siap untuk new normal. Nah, kita sajalah yang tahu. Ya, kita yang sudah tahu kondisi real itu sebagai warga Muhammadiyah yang cerdas, ya, yang berpikiran maju. Saya kira mari kita jaga diri kita dan keluarga kita, warga perserikatan. Nggak usah ragu-ragu, tidak perlu takut dikatakan kita bukan pencinta masjid, tidak perlu takut dikatakan kita meninggalkan keutamaan sholat berjamaah, tidak. Fatwanya sudah jelas bahwa di rumah pun kita akan mendapatkan keutamaan dari sholat kita ketika nawaitunya adalah untuk menyelamatkan nyawa kita. Saya kira itu menjawab juga oleh yang Pak Dr. Tahir tadi, Pak Mardiman. Jadi tidak masalah kalau kita tidak membuka masjid pun boleh sebetulnya. Nah, terkait dengan
kegiatan di TPA sampai hari ini belum dibuka ya Pak Mardiman. TPA itu ikutannya di pendidikan. TPA, penitipan anak, TK Al-Quran yang ada di masjid-masjid kita, itu ikutannya di lembaga pendidikan. Bukan ikut di masjid. Ya, jadi jangan salah. Masjid dibuka, terus TK Al-Quran yang biasa di masjid buka juga. Bukan begitu. TK Al-Quran, TPA itu ikutnya di Dinas Pendidikan. Jadi kebijakannya ada di kebijakan pendidikan. Kalau dia pelonggaran, maka pelonggaran pendidikan. Mohon untuk pendidikan tolong dibuka edaran Majelis Dikdasmen PP terkait dengan aturan-aturan protokol yang sudah diterbitkan oleh Majelis Dikdasmen. Jadi untuk Pak Mardiman dan Pak Dr. Tahir, ini orang tua kita, saya kira jaga kesehatan kita, di rumah tidak apa-apa. Untuk Pak Jalil di KTT, ya betul, saya akan selalu update informasi-informasi dari PP, saya akan selalu salurkan langsung, dan mohon teman-teman juga mengupdate selalu berita, jangan tidak membuka link persyarikatan. Kita sudah punya grup di masing-masing PDM dan kita juga punya grup PWM. Saya akan selalu berikan informasi yang seperti itu. Itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yang sudah saya catat. Saya kira sementara itu. Makasih.